Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahu adzim. Masyiral muslimin rahimakumullah, adalah sebuah kewajiban bagi khatib setiap khutbahnya untuk senantiasa berwasiat dan mengingatkan jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan menjadi seperti pagar yang mencegah kita dari perbuatan melanggar perintahnya, sekaligus akan menjadi motivator kita untuk senantiasa menaati dan mengerjakan segala perintahnya. Takwa itu sendiri ialah imtisalu awamirillah wajtinabi nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Takwa itu kita mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam suasana sunyi maupun ramai, dalam zahir maupun dalam batin. Pada momentum mulia kali ini, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia hidup dan nikmat rezeki yang tidak bisa dihitung satu persatu. Rasa syukur ini merupakan satu bentuk tahu diri dan terima kasih kepada Allah, sekaligus akan semakin menguatkan kesadaran bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki dan zat yang paling kuasa atas kehidupan kita selama di dunia ini. Semua yang kita miliki di dunia ini sejatinya adalah titipan yang sewaktu sesaat akan diambil oleh sang pemilik yang hakiki dan abadi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, syukur ini tidak hanya diwujudkan melalui ucapan, kata-kata saja, namun lebih dari itu harus mampu kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang sudah menjadi tuntunan agama Islam agar umatnya mewujudkan syukur dengan 3 hal, yakni syukur bil janan, yaitu syukur dalam hati. Yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan ucapan. Dan yang ketiga, syukur bil arkan, yaitu syukur dengan tindakan. Kita tidak boleh menjadi insan yang kufur terhadap nikmat yang nyata yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Ar-Rahman melalui sebuah ayat yang diulang-ulang sampai 31 kali agar kita tidak ingkar kepada nikmatnya.
Ayat tersebut berbunyi, "Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban." Yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara wujud syukur bil arkan atau syukur dalam tindakan bisa kita lakukan dengan cara berbagi nikmat yang kita dapatkan kepada orang atau pihak lain. Seperti saat kita bahagia mendapatkan nikmat rezeki berupa harta benda, kita bisa mengambil sebagian dari rezeki tersebut untuk kemudian diberikan kepada orang lain. Langkah ini tentu akan membuat orang lain bahagia dan juga akan semakin menjadikan diri kita bertambah lebih bahagia lagi. Kita pun sebenarnya tak perlu khawatir jika berbagi rezeki dengan orang lain, rezeki yang akan berkurang. Kita tidak usah khawatir dengan apa yang kita berikan kepada orang lain, tidak akan berkurang. Kita perlu sadari bahwa rezeki bukanlah matematika yang secara logika 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Namun justru sebaliknya, rezeki adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala semata yang terkadang kita alami sendiri. 1 dikurangi 1 bisa menjadi 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mana koso malun min sodaqah," yang artinya harta tidak berkurang karena bersedekah. Dalam hadis lain disebutkan, "Ma ahsana 'abdus sadaqah illa ahsanallahu 'azza wa jalla jalalahu ala tarkihi." Yang artinya, tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekhawatiran berkurangnya rizki jika dibagikan kepada orang lain tentu sangat tidak beralasan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa rezeki yang Ia berikan bukan hanya dari kita bekerja saja. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Dan Dia Allah memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Hadirin, ayat ini menjadi pegangan kita untuk menghilangkan kekhawatiran tentang rezeki di dunia. Allah itulah sejatinya yang memiliki skenario rezeki dalam hidup kita. Kita tetap diperintahkan untuk berusaha dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil yang kita dapat pun sejatinya bukan melulu karena hasil kerja keras kita. Semua itu sejatinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat lain dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan
bahwa jika kita memiliki harta dan menginfakkannya, terlebih infak di jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Hal ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya di penghujung khutbah ini, mari kita budayakan untuk saling berbagi, bersedekah dan berinfak, dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Sekali lagi, jangan khawatir untuk berbagi, karena hakikat memberi adalah menerima. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim.